Assalamualaikum dokter, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Kevin. Terima kasih sudah bergabung dok. Apa Sama-sama, kabar dok? suara saya jelas? Jelas sekali dok. Terima kasih Oke. sudah bergabung untuk kesempatannya di sini. Baik, Mom Dad sekalian, narasumber kita alhamdulillah sudah bergabung dengan dokter Yoga. Uh, kita izin mulai untuk saling berdiskusi dok. Ya, silahkan, Baik dok. Dr. Kevin. Baik dok, terima kasih. Jadi saya izin mulai. Kita topik kali ini adalah soal yang manis-manis dok. Jadi sekarang adalah tentang konsumsi gula yang berlebih. Ya, sekali lagi latar belakangnya sebenarnya sih sudah lama ya. Ada banyak sekali macam minuman-minuman gula, baik yang dikomersilkan sebagai es teh, kopi, atau dalam minuman kemasan, termasuk yang populer pada anak mungkin susu UHT. Dan diskusi kita malam ini seputar minuman-minuman tersebut dok, tapi terutama adalah soal gula. Waktunya sekitar 30 menit dok, mudah-mudahan saya bisa merangkum diskusi kita dengan baik. Baik dok, yang pertama, walaupun kita sebut gula, kalau kita belajar dulu di kimia kan banyak sekali ya jenis gula dok, bukan hanya glukosa. Uh, apakah semua jenis gula ini sama dan yang mana yang dikonsumsi untuk anak-anak dok? Oke, ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang konsumsi gula berlebih, kita harus paham dulu yang dimaksud dengan gula berlebih, gula yang mana ya. Karena kalau bahasa Indonesia, semua jatuhnya jadinya gula ya. Kalau dikonsumsi rumah tangga, kita mengenalnya jadi gula pasir, gula aren, ada gula semut, gula batu, dan berbagai jenis gula. Tapi kalau secara struktur sebetulnya yang dianggap harus kita batasi adalah istilahnya gula tambahan, jadi added sugar. Nah, added sugar ini sebetulnya yang dimaksud sugarnya adalah sukrosa, ya. Tapi termasuk juga kalau kita bicara, ya kalau lihat komposisi, ya ada juga konsentrat fruktosa, ya. Tapi ini beda antara gula yang ada di dalam buah, kan kita mengenal ada beberapa buah yang memang dasarnya manis. Sekarang lagi mulai musim mangga, mangga yang manis tentu kandungan fruktosanya tinggi. Tapi beda dengan gula tambahan tadi, yang kalau kita lihat dia sebetulnya adalah sirup fruktosa, sama-sama strukturnya, tapi kan dia tidak mengandung hal yang lain. Tapi kalau di buah, dia ada seratnya, ada antioksidannya, sehingga yang kalau kita lihat judul kita pada malam ini, yang tidak boleh berlebih adalah gula tambahan. Kalau bahasa Inggris enak ya, added sugar. Tapi sugar yang dimaksud adalah sukrosa atau sirup fruktosa. Jadi ada dua hal. Kalau tadi Dokter Kevin menyinggung glukosa, ya glukosa ini bagian dari sukrosa. Tapi jarang kita pakai glukosa yang primernya untuk kegunaan sehari-hari ya. Yang lebih populer adalah gula yang tadi saya sebutkan ya. Seringkali juga orang merasa ya kalau gulanya asli, gula aren misalnya, itu akan berbeda dengan atau gula batu misalnya, merasa lebih sehat, padahal itu sama-sama sukrosa juga, sama-sama gula tambahan. Nah, jadi kita sepakat dulu ya, moms and dad, yang akan kita bicarakan adalah gula tambahan yang sengaja ditambahkan baik dalam makanan rumahan, karena kita bisa masak, tambahin gula pasir, atau dalam bentuk kemasan yang sudah jadi, yang biasanya ada dua jenis selain sukrosa, adalah satu lagi sirup fruktosa. Itu dulu mungkin Dokter Kevin ya. Baik, terima kasih dokter ya. Saya coba rangkum lagi dok. Jadi yang sedang kita sepakati untuk bicarakan malam ini, Mom Dad, adalah added sugar dan yang di sini dalam konteksnya adalah sukrosa. Sukrosa disertai dengan sirup fruktosa ya. Jadi Ya. Kedua jenis gula tersebut, walaupun bahasa Indonesia sama-sama gula, itu yang akan kita bahas malam. Nah, dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Dengan kita memiliki bumbu ya, gula kan seperti tambahan perasa pada akhirnya. Kapan, pada usia berapa bayi atau anak itu sudah bisa mengonsumsi added sugar ini, dokter? Oke.
Nah, sebenarnya sukrosa ini ya, ini kan gula tambahan ya, tapi bukan berarti dia benar-benar berbahaya ya, sampai kita nggak boleh konsumsi. Ya, kalau kita ingat, salah satu kegunaan gula ini karena dia memberikan rasa nyaman. Kita kalau minum manis tuh rasanya bahagia ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya sejak umur berapa, bayi baru lahir, salah satu cara untuk mengurangi rasa nyeri adalah dengan memberikan larutan sukrosa. Ya, jadi larutan gula. Dia bisa pakai dextrose, bisa pakai dextrose artinya glukosa, bisa pakai sukrosa juga, bisa pakai ASI. Jadi kalau dari umur berapa? Dari umur 0 boleh, tapi ada catatannya. Biasanya kalau diberikan untuk bayi yang baru lahir, gunanya bukan untuk memberi kalori atau minum manis, gunanya adalah untuk sebagai zat pereda nyeri. Ya, jadi ini moms, Mbak Endet jangan sampai bingung ya. Di satu sisi kita akan ngomong bahayanya, tapi di sisi lain dia ada gunanya juga. Jadi jangan sampai karena nanti habis dengar dari sini, wah gula berbahaya sekali, begitu ada keperluan untuk mereda nyeri pada bayi baru lahir menolak, enggak juga. Jadi kalau dibilang mulai berapa, mulai baru lahir pun boleh ya. Beberapa bayi yang kebetulan rendah kadar gula darahnya, ya kita juga akan memberikan gula. Jadi gula tidak sebahaya itu artinya benar-benar dihindari, tapi dilihat konteksnya. Tapi kalau yang dimaksud sebagai gula tambahan tadi, artinya kita pakai dalam sehari-hari, seidealnya adalah sesedikit mungkin pada usia berapapun ya, sebetulnya nggak cuma anak kita yang udah dewasa pun boleh, tapi konsumsinya yang dibatasi. Baik dok, terima kasih. Sekali lagi saya rangkum. Jadi konsumsi gula sebenarnya sudah bisa diberikan sejak dari bayi. Ini sangat tergantung konteksnya karena gula selain sebagai sumber nutrisi memiliki kegunaan-kegunaan lain. Salah satunya pada bayi yang baru lahir bisa mengurangi stresnya, mengurangi rasa sakitnya, dan seterusnya juga tentu saja sebagai sumber nutrisi. Nah, karena dia bagaikan pedang bermata dua gitu ya, kadang-kadang bisa membawa pengaruh buruk, pengaruh baik, pasti ada batasannya dok. Jadi bagaimana atau berapa batasan gula yang boleh atau aman dikonsumsi anak-anak? Ya, jadi kalau lihat batasan ya, yang paling ideal adalah 5% dari total kebutuhan kalori. Ngitungnya gimana? Kalau orang dewasa gampang ya, rata-rata orang dewasa akan butuh sekitar 2000 kalori. Kalau kita ambil kasar ya. Jadi kalau 10% dari 2000 tadi kan artinya 200. 1 gram gula mengandung 4 kalori. Jadi tinggal bagi nih 200 dibagi 4 ya. 50. Nah, itu untuk yang dewasa. 10% ya, tapi kalau idealnya lagi adalah kita turun sampai 5%. Dulu orang menganggap 15% cukup. Ya, jadi agak tinggi. Tapi makin ke sini targetnya adalah sebisanya 10%, kalau bisa 5%. Nah, untuk anak-anak, karena kita lagi bicara tentang anak, artinya akan terpengaruh juga dengan usia dan berat badan. Ya, anak yang katakanlah 2 tahun, sekitar 10 kilo, ambil gampangnya 1000 kalori, 10% adalah 100 ya. Jadi 100 kita bagi 4. Nah, jadi artinya 25 ya, 100 bagi 4 kan 25 ya. 25 gram gula ini tentu harus diterjemahkan lagi nih. Baik dalam sendok teh, kalau sendok teh tuh kira-kira sekitar 5-6 gram, tapi sendok kita kan beda-beda juga ya. Nah, jadi kalau sendok makan itu sekitar 10-13 gram. Yang paling gampang lagi, Moms and Dad bisa lihat di ada namanya informasi kandungan gizi. Jadi lihat satu kemasan gulanya berapa gram. Tadi batasnya kalau anak yang butuh 1000 kalori sekitar 2 tahun itu cuma 25. Kalau kandungannya udah 12 atau 15 ya nggak bisa diminum banyak ya. Gitu cara mengetahui batasannya. Baik dok. Jadi begitu ya Mom Dad. Jadi patokannya memang untuk dalam persentase kita membatasi 5% dari kebutuhan kalori. Ya, 5% idealnya itu berapa?
5%. Ya, Ya, 5% itu sendiri harus dikonversi menjadi gram ya. Kalau misalnya untuk anak di usia balita, kita menahan di 25 gram kira-kira. 25 gram kalau misalnya diubah dalam sendok makan kurang lebih sekitar 2 sendok makan, kalau misalnya sekitar iya. 13 gram ya hitungannya. Baik dok, apa yang terjadi dok kalau misalnya kita memberikan konsumsi gula berlebih kepada anak-anak, melebihi takaran yang sudah kita bahas tadi? Oke, nah balik lagi gula ini kan rasanya nyaman ya, ASI juga rasanya manis. Nah, gula ini kalau untuk anak-anak tentu kita juga mengajarkan untuk rasa. Ya, jadi anak-anak itu belajar rasa mulai dari dia mengenal makanan. Jangan kaget kalau moms and dad sudah mengenalkan makanan atau minuman yang manis, anak akan cenderung minta yang manis lagi. Jadi makanan yang sedikit plain, yang sedikit rasanya sebetulnya bukan nggak enak ya, tapi rasanya berbeda ya. Misalnya rasa sedikit gurih, rasa sedikit pahit dalam tanda kutip yang ada di sayuran, itu anak-anak jadi nggak mau. Ya, jadi kalau berlebihan tentu artinya kita membentuk anak menyukai rasa yang manis. Nantinya moms and dad akan sulit sendiri karena range makanannya jadi terbatas. Di sisi lain, karena gula ini kandungan kalorinya bisa banyak, maka dia bisa jadi obesitas dalam jangka waktu yang lama tentunya. Tapi jangan salah juga, di satu sisi, karena gula ini gampang mengenyangkan, ya, analoginya kalau kita lagi puasa nih, moms and dad yang kebetulan beragama Islam, kalau kita puasa, minum teh manis saat buka, itu rasa lapar langsung hilang. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak yang kalau lapar dapat yang manis, gula darahnya naik, dia sudah merasa cukup, jadi dia makan yang lain jadi nggak mau. Efeknya apa? Kalau makannya terlalu sedikit, tentu jatuhnya jadi gizi kurang. Ya, jadi dia sekali lagi bermata dua juga, bisa membuat makannya jadi kalorinya tinggi, akhirnya obesitas, bisa juga menghilangkan nafsu makan terhadap makanan yang harusnya bisa mencukupi zat gizi yang lain, jadi gampang selesai rasa laparnya, sehingga asupannya kurang, jatuhnya bisa jadi gizi kurang juga. Ya, jadi itu efek yang tidak kita inginkan ya. Di samping sebagian besar makanan yang manis, biasanya juga kandungan zat gizi lainnya rendah. Baik dok. Begitu ya Mom Dad ya. Jadi ada beberapa nih dampak buruk. Yang pasti ini bukan cuma 4 poin tapi lebih dari ini. Tapi yang paling besar adalah yang pertama, kita jadi membiasakan anak-anak ketagihan gula ya dan rasa manis sehingga membuat tidak berselera lagi di makanan-makanan yang lebih sehat tapi memiliki rasa yang lain. Yang kedua, karena gula tersebut akan memberikan kalori yang berlebih, akan meningkatkan risiko kegemukan sampai obesitas. Tapi di sisi lain juga karena rasanya, dia memberikan rasa yang membuat mengenyangkan. Dan karena mengenyangkan, konsumsi dari nutrisi-nutrisi lain, terutama yang esensial dalam membangun tubuh seperti protein, lemak, serat, tidak terasupkan. Jadi anak-anak jadi bisa kenyang, sementara malah turun status gizinya menjadi gizi kurang, bahkan sampai gizi buruk. Terima kasih dok. Nah, selanjutnya adalah soal bentuk-bentuk praktis gula dari sugar. Kalau kita orang dewasa mungkin populernya kan minum-minuman kekinian, kopi kekinian, teh kekinian. Tapi kalau anak-anak yang sering diasup adalah susu UHT yang memiliki rasa. Ya, susu UHT rata-rata memang pasti memiliki rasa. Tadi mungkin sudah terjawab ya dokter menyebutkan soal kita melihat kandungan. Tapi untuk rata-rata UHT komersil sendiri dok, dari pengalaman dokter, apakah kandungan gulanya aman? Ya, jadi kalau kita bicara susu UHT atau susu kotak atau susu cair ya, soalnya moms and dad biasanya menyamakan nih ya, yang bentuknya cair UHT semua, padahal belum tentu juga ya. Ada yang fresh milk yang naruhnya masih di tempat dingin, tapi ada juga yang kemasannya dalam plastik, itu tentu bukan UHT. Tapi intinya adalah susu cair. Nah, setiap pabrik ya tentu dia berlomba-lomba membuat menarik, salah satunya dengan memberikan rasa
ya. Nggak semua susu yang warnanya putih itu adalah susu yang plain, yang tanpa tambahan. Jadi beberapa susu anak ada rasa vanilanya, misalnya walaupun rasanya putih, dia bisa menambahkan gula. Jadi range-nya berapa? Range-nya cukup besar antara berbagai jenis merek. Ya, jadi sekali lagi moms and dad harus baca ya, dan bacanya ini disesuaikan dengan konsumsi sehari anak tersebut. Jadi ada kandungan yang gulanya mungkin cuma 8 gram ya per satu kotak nih, tapi ada juga yang 12 ya. Ada juga yang relatif cukup tinggi ya. Jadi itu yang harus dilihat. Nah, tinggal mengalihkan nih berapa banyak minumnya sehari. Ya. Yang paling bagus, tentu yang paling rendah kadar gulanya. Ya, jadi kalau kalau anaknya bisa pakai susu yang kadar gulanya rendah, yang gula di sini adalah sukrosa ya, bukan gula susu yang laktosa. Laktosa tuh bagus, artinya nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah sukrosa yang ditambahkan. Yang kedua, biasanya kalau moms rajin ngelihat selain dari angka kecukupan gizi tadi, kandungan ya, ini mungkin sedikit menyimpang berlaku juga untuk cemilan. Nah, moms and dad bisa ngelihat di komposisi. Jadi kalau ada biskuit, komposisi pertamanya komposisi gula tepung ya. Artinya gula ini proporsinya lebih banyak dari tepung. Karena aturannya dalam menulis komposisi yang paling banyak selalu yang di depan. Ya, jadi kalau dia komposisinya tepung, telur, apalagi keju baru gula, nah artinya gulanya tuh relatif sedikit dibandingkan ketiga jenis kandungan yang dinotasikan yang pertama. Ya, jadi itu adalah cara memilih dalam sehari-hari. Ya, tapi sekali lagi lihat per porsi berapa gram dan berapa banyak anak kita minum atau makan hal tersebut. Baik dokter. Begitu mom dad. Jadi ya untuk susu UHT ada banyak sekali variasi dan memang kuncinya adalah kita harus sering-sering membaca tabel kandungan gizi. Tabel kandungan gizi sendiri tidak bisa membandingkan ya. Ya, saling membandingkan antar merek dan antar itu, tapi jangan lupa jangan hanya membandingkan merek tapi juga jumlah yang diasup. Ya, baik dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang mitos atau fakta. Banyak sekali pasti beredar, mungkin bahkan di Mamdet mungkin sudah dapat broadcast message dan kadang-kadang misleading. Dan kita sama-sama coba mengklarifikasi ya dok. Yang pertama dok, mitos atau fakta konsumsi gula dapat menyebabkan anak hiperaktif. Apakah itu benar dok atau sedikit benar atau sebenarnya salah sama sekali? Ya, sebetulnya penelitiannya tidak menunjukkan hal yang seperti itu ya. Jadi kan nggak langsung, artinya tidak. Kalau misalnya memang gula menyebabkan hiperaktivitas, ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Jadi moms bisa memperhatikan juga anak saya dibandingin anak tetangga sama-sama minum minuman manis tapi efeknya berbeda ya. Jadi sebetulnya secara langsung kalau ditanya apakah ini menyebabkan, jawabannya tidak ya. Tapi memang ada penelitian, ada satu sebetulnya yang menunjukkan hal yang tersebut, tapi penelitian lain tidak mengkonfirmasi. Artinya perhatikan aja anak masing-masing ya, apakah memang betul kalau dia mendapatkan gula tambahan tadi anaknya menjadi hiperaktif ya. Tapi sebetulnya secara langsung nggak ada. Ya, begitu Mom Dad. Jadi untuk mitos atau fakta apakah gula menyebabkan anak hiperaktif, penelitian terbaru sampai sekarang menyimpulkan masih belum ada bukti. Jadi masih bisa disebut sebagai mitos. Tetapi kalau misal Mom Dad memiliki kekhawatiran anak-anak Mom Dad memiliki gejala hiperaktivitas, yang pertama bisa dikonsultasikan ke forum dokter di Primaku atau langsung menuju ke dokter spesialis anak yang terdekat. Baik, selanjutnya dok, masih tentang bagaimana faktanya. Apakah konsumsi dari gula akan mempengaruhi pertumbuhan anak? Di sini berarti mungkin bukan cuma berat badan tapi ya dok, tapi tinggi badan juga. Apakah ada hubungannya dengan konsumsi gula? Ya, jadi kalau dilihat selalu kita akan melihatnya secara keseluruhan ya. Artinya pertumbuhan
tinggi ataupun kenaikan berat badan tentu tidak langsung karena gulanya saja, tetapi gula ini bagian dari berapa banyak kalori yang diberikan. Ya, jadi nggak bisa serta-merta wah kalau minum gula anaknya jadi pendek, nggak juga. Kalau dia kandungan zat gizi yang lainnya bagus, itu akan tetap bisa bertumbuh. Ya, sebaliknya kalau minumnya hanya gulanya saja, ya karbohidratnya yang lebih banyak, proteinnya rendah, tentu kenaikan berat badannya akan terpengaruh. Ya, jadi melihatnya harus secara keseluruhan terhadap asupan diet seorang anak. Ya, kualitasnya jelek, ya tentu pertumbuhan dan pertambahan berat badannya akan terganggu ya. Terganggu di sini ada dua tetap ya, Dokter Kevin, bisa terlalu berat, terlalu cepat naik berat badannya tetap nggak bagus ke arah obesitas ya, atau tadi jadi nggak mau makan, kenaikan berat badan dan pertumbuhan tingginya juga jadi akan terganggu. Baik dok. Uh, jadi untuk pertanyaan mengenai konsumsi gula berlebih apakah mempengaruhi pada pertumbuhan anak, ini sangat tergantung. Jadi karena pertumbuhan itu kalau kita bicara hitung-hitungan akan bersifat akan dikonversi sebagai kalori. Nah, untuk berat badan, tinggi badan harus dilihat secara keseluruhan. Apakah gula tersebut mempengaruhi asupan kalori dari jenis nutrisi yang lain. Jadi sangat kompleks ya dok. Jadi memang harus saling didiskusikan dan tidak boleh asal konsumsi gula langsung bilang oh pasti dilarang. Memang harus saling diskusi dan mencari tahu lebih banyak terutama dari dokter-dokter spesialis anak. Nah tadi dok setelah diulas tentang kalau misalnya konsumsi gulanya berlebihan, salah satunya kan bisa menyebabkan berat badan berlebih. Apakah berat badan berlebih akibat gula ini akan berhubungan langsung dengan terjadinya diabetes mellitus dok? Penyakit gula kalau misalnya mau mencatat. Ya, oke. Jadi ini adalah salah satu penyakit tidak menular yang harus kita hindari sejak awal ya. Jadi penyakit gula atau diabetes ini memang salah satunya dari faktor diet adalah terlalu banyak mengkonsumsi gula. Jadi ini ada hubungannya. Kalau yang ini tadi kan kita bicara benar atau salah ya. Kalau yang ini betul. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi gula sederhana ya. Kalau diabetes nih hubungannya dengan gula sederhana atau karbohidrat sederhana, salah satunya adalah gula tambahan. Ya, dia merupakan salah satu faktor resiko. Apalagi kalau anaknya kegemukan. Kan kalau anaknya kegemukan ditambah kebiasaan minum manisnya, nah ini sering kita bisa temukan nantinya pada anak remaja yang kegemukan. Ya. Kalau dulu kita mengenal gula itu penyakit orang tua, artinya baru kakek nenek dia timbul, sekarang trennya makin muda nih umurnya. Ya, dulu mungkin kalau kita masih kecil rasanya anak 50, 60, makin ke sini 30, 40, bahkan di 20 tahun ke bawah juga bisa kalau obesitas. Ya, jadi bisa, betul, ini akan mempengaruhi. Baik. Jadi untuk konsumsi gula berlebihan memang akan berhubungan dengan diabetes. Tadi dokter Yoga telah menyebutkan bahwa penyakit gula yang tadinya di usia yang lebih lanjut, sekarang makin lama makin muda membedat, terutama kalau misalnya anak dengan obesitas bisa mengalami diabetes di usia dini. Untuk diketahui sendiri, diabetes itu ada dua tipe ya paling tidak, yang terjadi pada usia lebih dini yang memang bawa genetik ya karena tidak terciptanya insulin. Tidak bisa memproduksi insulin. Yang kedua adalah karena insulinnya tuh jenuh, jadi tidak bisa, terutama karena sindrom metabolik ini karena konsumsi gula yang berlebihan. Dan tentu saja berhubungan dengan obesitas. Jadi kita harus saling jangan kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu melihat oh anak cabi lucu, hati-hati jangan karena kebanyakan gula jadi obesitas sehingga anak tersebut berisiko mengalami diabetes di masa lebih muda, di usia lebih muda. Nah dok, pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke sesi Q&A dok, bagaimana untuk konsumsi gula pada MPASI dok? Bagaimanapun juga kan tadi sudah dijelaskan soal added sugar,
Di MPASI sendiri, apakah added sugar ini ada dan apakah sudah terukur atau perlu kita waspadai hal-hal tertentu? Oke, ya kalau untuk MPASI ya sama ya balik lagi salah satu tujuan kita memberikan makanan pada bayi adalah juga melatih selera ya. Jadi kalau kita ingin seorang anak tidak berlebihan konsumsi gula, tentu pada saat kita mengenalkan MPASI-nya kita tidak menambahkan gula secara berlebihan. Ya, sekali lagi bukan gulanya tidak boleh karena ada batasannya tadi ya. Hitungan sekitar 10%, kalau bisa idealnya adalah cukup 5%. Jadi sesedikit mungkin. Kalau tanpa tambahan gula anaknya sudah bisa makan, artinya waktu Moms and Dad bikin nggak ditambahin gula, anaknya udah mau nih, ya jangan, nggak perlu ditambahkan ya. Tapi juga bukan berarti kalau ada gulanya, jadi nggak boleh dimakan ya, nggak. Hitung lagi, lihat apakah ini berada di sekitar 5% atau maksimal 10% tadi. Kalau udah lebih dari 10%, sebaiknya tidak. Kalau 5% masih oke. Gitu. Baik. Jadi untuk MPASI, kita kembali lagi ke aturan yang sudah sempat dibahas di awal, selalu 5% dari total kalori, atau ya sesuai dengan usia, kurang lebih sekitar 25 gram atau 2 sendok makan. Untuk Ya, yang tapi itu 13 gram per kalau sendok makan. MPASI, kalau MPASI tentu hitungannya jadi beda ya, karena kan MPASI ini paling banyak mungkin sekitar 500 kalori kalau udah 3 kali makan. Kalau baru 1 kali makan, mungkin kalorinya hanya 200 ya. 200. Itu sehari ya. 200 kalau pakai 10%, 10% batas atas ya. Berarti kita cukup 20 kalori ya. 20 kalori bagi 4, jadi cuma 5 gram. 5 gram. Iya, 5 gram nih seharian ya. Itu 5 gram sebanyak apa ya? 1 sendok teh itu udah banyak sekali. Itu untuk sehari loh, bukan 1 kali makan. Ya itu contoh kalau dari MPASI dia membutuhkan baru 200 kalori. Biasanya anak 6 sampai 8 ini cukup sekitar 200. Tapi balik lagi itu tadi 10%. Kalau kita pakai hitungan 5%, tentu jatuhnya jadi 2,5 gram. 2,5 gram. Iya, jadi dikit sekali ya. Jadi sesedikit mungkin itu juga selain batasan yang tadi supaya membina selera, supaya seleranya enggak senangnya cuma sama yang manis aja. Nah, nanti pasti akan repot sendiri Moms and Dad karena susah mengenalkan makanan lain. Baik, begitu Mom Dad. Jadi mohon maaf tadi, terima kasih dok sudah atas koreksinya, memang tidak semata-mata patok 5% terus 25 gram ya, jadi memang kita harus melihat total kalori seluruhnya, dan dari MPASI memang biasanya lebih sedikit porsi kalori per kemasannya, jadi pastinya akan membuat lebih terbatas lagi konsumsi gulanya. Gula sendiri pada anak-anak yang mendapatkan MPASI bertujuan untuk menjadikan selera, membangkitkan selera, tapi tidak boleh sampai membuat dia hanya mau makan makanan manis. Ini tantangan bagi kita sebagai orang tua ya, Mom Dad, untuk memasak atau memberikan makanan-makanan yang bukan hanya sugar, sweet, tapi juga savory dan rasa-rasa yang lain, agar anak-anak mengenal variasi rasa dan tentu saja tumbuh keinginan untuk makan. Baik, di jam saya sudah menunjukkan pukul 19:37. Sekali saya mengucapkan terima kasih ke Dr. Yoga untuk sesi sharing yang utamanya. Saya izin masuk ke sesi Q&A ya dokter. Ya. Ya, sebelumnya saya menyapa untuk seluruh Mom Dad yang baru bergabung. Saya melihat ada nama-nama yang saya kenal sebagai dokter anak. Saya mohon maaf tidak bisa mengucapkan salam hormat satu persatu, tapi mudah-mudahan bisa meramaikan diskusi. Q&A di live chat sudah banyak, di IG story sejak sebelum IG live dimulai sudah ada banyak. Saya mohon maaf kalau misalnya tidak bisa membacakan semua. Saya akan memilih beberapa pertanyaan, sebagian di IG Story, sebagian di forum apps. Ya, oke. Sebentar dok. Baik, ada pertanyaan dari akun Yulia Purnamasari 758 dan Mom ya, Yulia Purnamasari 758 dan Mom Harining Sakti dok. Apakah sufor dengan kandungan gula bisa memengaruhi berat badan bayi?
dan apakah pemberian gula pada anak yang kurang berat badan itu efektif, serta Ya, takarannya mungkin tadi sudah dibahas. oke. Ya, kalau kita lihat tadi gula pada susu formula, nah susu formula ini salah satu makanan yang sebetulnya diregulasi dengan ketat ya. Jadi kalau namanya susu formula, dia harus lewat pemeriksaan dari Badan POM. Artinya kalau dia mendapatkan memang mengandung sukrosa, pasti kadarnya di bawah dari yang dianjurkan oleh Badan POM. Ya, tapi sekali lagi makin sedikit akan makin bagus untuk pembinaan selera. Apakah berat badannya dipengaruhi oleh adanya gula tadi? Kenaikan berat badannya bukan semata-mata berdasarkan gulanya, tapi berdasarkan konsumsi keseluruhan. Keseluruhannya adalah baik susu formula maupun makanan padatnya. Ya, tetapi seringkali karena dia manis, jadi anaknya senang minumnya. Ya, jadi kesannya, jadi karena ada gulanya, berat badannya akan naik. Ya, tapi sebetulnya untuk susu formula relatif masih masuk dalam range yang aman ya, selama konsumsinya juga tidak berlebihan, artinya sesuai dengan usianya ya. Kalau dia berat badannya kurang, kita berikan gula, apakah efektif untuk menaikkan berat badan? Iya, kalau kalorinya banyak. Tapi kita kan nggak bicara berat badan ya, moms and dad. Kita memang ingin berat badannya naik. Tapi ya sebetulnya yang kita inginkan dengan kenaikan berat badan adalah pertambahan massa otot. Kalau gulanya yang kebanyakan, yang naik itu bukan massa ototnya. Yang naik adalah massa lemak. Nah, ini bukan kenaikan berat badan yang kita inginkan. Ya, jadi sekali lagi, tujuan akhir bukan sekedar berat badannya aja naik, tapi komposisi tubuhnya juga penting. Karena itu biasanya untuk anak-anak yang berat badannya kurang, kita berikan gula, tapi sebaiknya masih dalam range yang sehat tadi ya. Karena tadi kita lihat bahwa gula ini kan efeknya enggak satu kali minum selesai. Ini membina selera, nanti makin lama terus, nanti kenaikan berat badannya naik terus, walau maunya kan kalau udah cukup jangan naik lagi berat badan, tapi kalau kita manusia kan nggak kayak gitu ya, apalagi anak-anak nggak ada tombol stopnya. Kalau dia udah kesenangan makan manis ya pasti pusing juga orang tuanya kalau dia ngamuk minta makan dan maunya yang manis, habis itu nggak bisa menggantikan dengan makanan yang lebih sehat. Nanti problemnya adalah ke sana. Ya, jadi jangan ambil potong kompas untuk menaikkan berat badan, kasih aja yang manis-manis bisa naik. Betul, dia bisa naik, tapi komposisi tubuhnya bisa berbeda dan moms akan kesulitan nanti menyetopnya. Baik dok, terima kasih. Jadi seperti itu ya Mom Dad, bahwa untuk kandungan gula kita tetap harus hati-hati pada intinya, dan kalau untuk susu formula yang jelas sudah, kalau lewat BPOM harusnya sudah terukur dan pastinya aman. Tapi jangan sampai kita memberikan untuk added sugar tambahan, walaupun memang bertambahnya bagus, tapi jangan sampai hanya bertambah lemak, juga harus mendapatkan otot dan seterusnya, dan jaringan tubuh yang lain. Dan terutama adalah dengan konsumsi gula harus, intinya sih memang harus seimbang, terutama dengan protein dan zat-zat makronutrien yang lain. Ya, kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Mom Ninduls. Apakah dapat mengganti gula pasir dengan gula rendah kalori? Ada beberapa, saya mungkin kurang tahu dok tentang soal gula rendah kalori. Bagaimana dok untuk gula rendah kalori? Ya, gula rendah kalori memang salah satu alternatif untuk mengganti gula ya, terutama kalau anaknya sudah mengalami kelebihan berat badan. Ya, jadi ini boleh digunakan, tapi ada batasannya. Ya, karena pengganti gula ini bisa kan dia bahan makanan tambahan ya, jatuhnya bukan makanan yang alami, sehingga tetap ada batasnya. Ya, jadi perhatikan batas penggunaannya. Apakah boleh pada anak? Boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Dan ini digunakan terutama pada anak-anak yang sudah mengalami kelebihan berat badan.
Jadi seperti itu Mom Dad, Mom Needles boleh ya, tapi harus dilihat diperhatikan komposisinya juga. Pertanyaan selanjutnya dari forum AppDoc, bagaimana dengan anak yang menyukai MPASI manis tanpa gula seperti pisang? Mungkin konteksnya di sini mungkin buah ya, dan Ya, cenderung tidak menyukai MPASI gurih. Apakah normal dari Mom Dian Nugrah? oke. Ya, kalau kita bicara perkembangan selera makan seorang bayi pada saat lahir, memang bayi itu punya preferensi rasa manis ya karena ASI rasanya manis dan dia juga merupakan penanda bahwa ini adalah makanan yang berkalori. Kalau gulanya adalah gula bukan tambahan ya karena kan rasa manis pada pisang, mangga itu terjadi tanpa kita harus menambahkan gula ya. Itu adalah manis alami, itu boleh normal. Seorang anak memang pada saat MPASI awal akan lebih mudah menerima makanan yang manis dibandingkan rasa lain. Makin mendekati usia setahun, biasanya dia akan berkembang seleranya ke yang lebih asin. Nah, jadi moms tinggal lihat nih anaknya umur berapa. Kalau 6 bulan memang biasanya lebih suka yang manis, tapi kalau menjelang setahun biasanya dia akan lebih suka yang gurih. Ya, selama itu bukan gula tambahan dari buah, boleh saja, itu masih wajar, silahkan. Untuk mengkombinasi, untuk bisa makanan proteinnya dapat, karena protein kan relatif rasanya tidak manis ya, moms tentu bisa melakukan kombinasi. Ya. Baik, terima kasih dok. Jadi seperti itu Moms Dian Nugrah. Jadi untuk MPASI yang berdasarkan dari natural sugar seperti buah, itu bukan added sugar. Kalau memang ada buah-buahan kemudian ditambahkan added sugar, entah itu sirup atau apa, harus diperhatikan konsumsinya agar tidak melebihi yang sudah disepakati. Kemudian sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di yang lain yang mungkin tidak sempat, soal snack atau camilan gurih tadi sempat diulas oleh dokter Yoga, bahwa memang rasa untuk MPASI yang gurih, yang serasa savory, yang mengarah ke asin-asin, boleh diberikan sebenarnya seimbang agar membentuk selera rasa juga. Nah itu kan disebabkan dari garam, konsumsi garam. Nanti tunggu IG live berikutnya dari Ya. beliau. Pertanyaan selanjutnya dok, ini saya izin untuk merangkum beberapa pertanyaan yang kurang lebih satu topiknya sama tentang diabetes dok. Yang pertama, kalau misal tentang diabetesnya sendiri, tadi sudah dijelaskan soal bagaimana anak yang lebih dini bisa mengonsumsi gula berlebih bisa mengalami diabetes. Bagaimana kalau misalnya orang tuanya sudah memang mengalami diabetes dok sejak sebelum kehamilan? Apakah anaknya sendiri ini perlu mengontrol konsumsi gulanya dok? Pertanyaan Ya. tersebut, ya, terima kasih dok. Ya. Jadi kita akan bicara tentang diabetes ya, yang kita maksud ini diabetes tipe 2. Tadi dokter Kevin sempat menyinggung ada diabetes tipe 1. Kalau yang tipe 1 ini dengan atau tanpa konsumsi gula dia bisa terjadi. Jadi dia nggak susah untuk diprediksi siapa yang akan kena diabetes tipe 1. Tapi kalau diabetes tipe 2, ya kalau pada anak ini jalurnya adalah melalui kegemukan dulu. Jadi obesitas. Jadi anak yang mengalami obesitas, salah satu komplikasinya adalah bisa menjadi diabetes. Tapi kalau tadi pertanyaannya, misalnya ada orang tua yang sudah diabetes atau pada saat kehamilan dan apakah anaknya harus mengurangi gula. Ini sebetulnya berlaku untuk semua ya. Jadi apakah ada riwayat diabetes di keluarga, apakah tanpa riwayat diabetes di keluarga, konsumsi gula tetap harus dibatasi. Ya, orang-orang yang punya riwayat keluarga akan lebih gampang, artinya dia harus lebih keras lagi usahanya. Tapi bukan berarti yang tanpa ada riwayat keluarga tenang-tenang aja nggak perlu membatasi. Jadi semua harus membatasi konsumsi gula ini ya, karena kalau enggak nanti kita memetiknya enggak sekarang, mungkin pada anaknya usia 20, 30 kan kasihan dia lagi produktif kena diabetes. Ya, seperti itu Mom Dad. Jadi untuk seluruhnya termasuk kita juga sebagai orang Ya. dewasa harus memang memperhatikan konsumsi gula.
Tetapi pada terutama pada yang memiliki orang tua dengan diabetes harus semakin lagi lebih gencar lagi untuk memperhatikan agar konsumsinya tidak melebihi dari batas yang kita sudah bahas sebelumnya. Baik dok, pertanyaan sebelum yang selanjutnya adalah tentang mengulas senada dengan mitos fakta. Yang pertama, jadi mitos atau fakta? Apakah konsumsi gula berlebihan akan mempengaruhi penyembuhan luka? Dalam hal ini konteks dari pertanyaannya dok, luka operasi, dan bagaimana kaitannya dengan karies dentis dok? Oke, kalau luka operasi sulit sembuh itu biasanya pada pasien yang sudah kena penyakit gula. Ya, tapi kalau anaknya tidak kena penyakit gula, konsumsi gula atau tidak konsumsi gula tidak mempengaruhi penyembuhan. Ya. Jadi untuk saat ini tidak, tapi balik lagi ya, kita membatasi gula bukan untuk hari ini saja, tapi untuk yang masa depan. Yang kedua adalah tadi tentang karies dentis ya. Karies dentis ini hubungannya dengan gula adalah karena gula ini manis, dia akan melekat di gigi ya. Kalau sikat giginya bagus, ya anak-anak nih agak repot nih, tentu tergantung umurnya juga ya. Jadi kalau dia bisa disikat giginya dengan baik saat tidur, jadi tidur gigi sudah bersih, tengah malam nggak ada konsumsi yang mengandung gula, tentu aman ya. Tapi kalau nggak bisa sikat gigi dengan baik atau tengah malam ada konsumsi gula, ya tentu lapisan gulanya ada di dalam gigi, nanti pada saat kita nggak konsumsi, bakteri akan berkembang biak juga di situ. Itu yang akan menjadi karies dentis. Ini khas pada anak-anak yang konsumsi susu botol ya, karena dia akan mengkonsumsi tengah malam dan nggak mungkin, hampir sulit sekali tentu orang tua untuk membersihkan giginya tengah malam. Nah, jadi itu akan menyebabkan karies dentis juga. Jadi kalau ini betul ya bahwa konsumsi gula dan karies dentis ini berhubungan selama tidak dikerjakan sikat gigi atau pembersihan gigi yang baik selama menjelang tidur. Ya, terima kasih dok. Jadi Mom Dad, untuk pertanyaan soal luka itu bukan biasanya terjadi pada yang memang sudah mengalami penyakit gula atau diabetes, sementara untuk karies dentis berhubungan sekali, terutama karena ya untuk anak-anak yang minum susu malam melekat sehingga sulit untuk membersihkan gigi. Untuk bagaimana tips membersihkan gigi, sepertinya kita harus tunggu diskusi IG live berikutnya dari Prima. Ya. Baik dok, untuk kurang lebih satu pertanyaan lagi, ada pertanyaan di live chat dok dari Ibu Mom Sofia LTH. Dok, untuk detox gula, jika ingin cleansing kelebihan gula, bagaimana dok? Apakah ada detox seperti itu? Ya. Nah, oke, ini kita bicara konteks hampir umum sebetulnya ya. Kalau kita sudah terlanjur, anak saya udah terlanjur suka manis atau bahkan saya udah terlanjur harus minumnya manis, untuk mengurangi konsumsi gula ada dua. Kalau anaknya punya motivasi atau kita punya motivasi tinggi, kita bisa langsung stop ya. Tapi biasanya susah karena kita udah terbiasa. Ya, jadi cara yang lebih mudah walaupun hasilnya lebih panjang adalah kita mengurangi pelan-pelan ya. Contoh nih, misalnya biasa minum, kalau gulanya kita tambahkan sendiri, misalnya 2 sendok teh untuk setiap 1 cup susu misalnya, kalau kita tambahkan sendiri ya, maka kurangi dulu sedikit. Sedikit nih seberapa? Kalau misalnya 2 sendok teh, maka besok kalau nyoba mungkin 1/3/4, jadi hampir nggak kerasa bedanya. Ya, nanti kalau udah terbiasa, udah bisa diterima, turun lagi jadi 1,5, turun lagi jadi 1/4, terus sampai habis. Butuh kesabaran dan konsisten. Yang sulit tentu kalau gula tambahannya ini dalam bentuk pabrikan ya, jadi kan kita nggak bisa nih, nggak punya pilihan untuk memberikan gulanya dikurangi pelan-pelan ya. Jadi kalau takarannya kita bisa kurangi sendiri. Jadi kalau yang pabrikan maka harus dicari alternatifnya. Ya contoh yang paling gampang yang UHT tadi.
Kalau misalnya ada dua varian, rasa coklat, stroberi, atau vanila, pilih yang kadar gulanya paling rendah dulu. Nanti moms lihat ada merek lain yang cukup kurang, bisa dikurangi. Atau moms bisa pakai trik susunya ini jangan dalam bentuk kemasan, jangan langsung sedotannya, pindahkan dulu ke gelas ya, tanpa harus dimodifikasi. Jadi supaya anaknya terbiasa minum dengan gelas. Kalau udah terbiasa, moms bisa menambahkan susu yang tidak ada gulanya. Jadi seperti mengencerkan susu dengan susu ya, karena kita ingin mengurangi rasa gulanya. Ya nanti gulanya perbandingannya juga diturunkan pelan-pelan. Ya ini akan lebih berhasil karena biasanya kita sulit menjelaskan bahayanya gula pada anak-anak ya, hampir nggak bisa diterima dengan dia, dan kalau udah kebiasaan juga sulit. Jadi harus bertahap menurunkan. Dan dengan menurunkan bertahap seperti ini, hasilnya bisa jangka panjang. Artinya dia nantinya udah nggak terbiasa dengan rasa yang manis, begitu dikasih yang terlalu manis, dia nggak mau karena rasanya nggak nyaman. Ya. Jadi nggak ada yang instan sayangnya, kecuali orangnya udah remaja, udah punya keinginan yang kuat, saya mau langsung ganti, itu bisa. Tapi kalau anak yang lebih kecil, maka ini akan sulit. Terima kasih dok. Jadi pelajaran juga bagi saya sebagai dokter praktek ya, bagaimana tips untuk mengurangi gula secara bertahap. Terlalu kompleks untuk disebutkan lagi-lagi, tapi inti memang harus ada triknya untuk mengurangi bertahap yang sudah disebutkan oleh dokter Yoga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Baik, akhirnya kita tiba pada sesi akhir Q&A. Saya mohon maaf sekali lagi pada seluruh peserta dan hadirin yang sudah menanyakan, tidak bisa ditayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan antara lain bukan karena tidak mau, tapi karena memang sudah terjawab diulas oleh Dokter Yoga di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, atau akan dijawab nanti di sesi-sesi IG Live bersama Primaku selanjutnya. Ya, tinggal 5 menit lagi dok. Sebelum kita menutup, mungkin ada closing statement, take home message dari Dokter Yoga dok, tentang apakah konsumsi gula berlebih ini mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, terima kasih. Kita sudah banyak berbicara di malam ini tentang gula tambahan dan pengaruhnya untuk kesehatan anak. Ya. Jadi intinya adalah makin sedikit gula tambahan yang dikonsumsi oleh anak kita, artinya kita menyelamatkan dia untuk kesehatannya, bukan saja untuk saat ini resiko terhadap kegemukan ataupun gizi kurang akibat konsumsi gulanya tadi, juga untuk jangka panjangnya nanti pada masa dewasa. Dan kalau sudah terlanjur, maka jangan berputus asa untuk mulai mengurangi perlahan sehingga akhirnya kita bisa kembali dalam range konsumsi gula yang minimal. Ya, mungkin itu kesimpulan dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Dokter Yoga atas ilmu dan sesi sharing serta sesi tanya jawab yang sudah sangat komprehensif. Memang dalam waktu 1 jam tidak bisa membahas lebih banyak, tapi mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, saya sendiri belajar banyak dok, terima kasih banyak untuk praktik sebagai dokter maupun sebagai calon orang tua. Terima kasih dokter. Nah, sebelum kita tutup, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh hadirin, Mom Dad, untuk mendownload aplikasi Primaku, aplikasi untuk monitor tumbuh kembang anak yang merupakan mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia serta Kemenkes Republik Indonesia, dan sudah digunakan hampir 1 juta dari Mom Dad. Ya, serta untuk men-share, membagikan keseruan dari Instagram Live hari ini di Instagram Story masing-masing dengan tag akun @official.primaku. Jangan lupa untuk update aplikasi Primaku untuk Mom Dad karena secara berkala ada update yang memberikan fitur-fitur tambahan yang tentunya lebih user friendly dan memberikan ilmu-ilmu tambahan yang pastinya berguna untuk anak-anak kita. Untuk yang ketinggalan atau tidak dapat menonton full, jangan khawatir, Mom Dad, kita bisa merewatch kembali, menonton kembali konten IG Live kali ini di aplikasi Primaku. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Yoga sebagai narasumber untuk khususnya, dan kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung di keseruan IG Live hari ini. Semoga acaranya hari ini bermanfaat,
Saya izin tutup kepada seluruh hadirin dan Dokter Yoga. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari Primaku mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Sama-sama, pamit. Malam. Terima kasih dokter. Sama-sama.